Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Teman, tidak ada satupun di dunia ini orang yang nggak punya salah. Sebaik-baik orang pasti punya salah. Seburuk-buruk orang pasti punya kebaikan. Akan tetapi satu hal teman-teman ya. Walau kita itu masih belum bisa berbuat banyak kebaikan, ayo selalu ingat dan ingin kita bisa berbuat baik. Jikalau kita masih di posisi di dunia yang masih maksiat, minum, mabuk, judi, perempuan dan lain sebagainya, jangan pernah putus asa hati ini untuk mengharap rahmat pertolongan Allah, dan jangan putus asa untuk kita memohon ampun kepada Allah. Setinggi, sedalam, sebesar apapun dosa kita, pengampunannya Allah jauh lebih besar, asal satu, mau menyesali perbuatan-perbuatan itu. Kemudian teman-teman ya, berharap hati ini kapan aku bisa berbuat baik. Saya ini bukan orang baik, saya ini juga tukang maksiat dan sebagainya. Tapi waktu itu ketika saya mabuk, minum dan lain sebagainya, saya dalam hati, ya Allah sampai kapan aku begini ya Allah. Ya Allah, saya juga ingin berbuat baik, ampuni aku ya Allah itu. Dan berharap atas rahmatnya Allah, pertolongannya Allah. Sehingga kita bisa keluar dari keadaan yang semacam ini. Jangan pernah putus asa kawan. Walau kalian itu seorang pendosa, jangan pernah putus asa untuk minta ampun. Yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan perbesar harapan dapat rahmatnya Allah, pertolongan Allah Ta'ala. Contohnya seperti saya sendiri ini, alhamdulillah Allah memberi pertolongan dan mengasih jalan keluar. Walau memang sangat sulit ya, karena apa? Kita dipengaruhi faktor lingkungan. Banyak saudara bagus, tapi konsekuensinya banyak saudara juga antisipasi dalam pergaulan. Ya, kita nggak boleh putus asa untuk memohon ampunan kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, setelah mohon ampun, ayo dikurangi sedikit demi sedikit perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, banyak sekali ustadz kiai itu yang awal berangkatnya itu dari kemaksiatan, kemudian jenuh. Dari jenuh inilah Allah akan memberi rahmatnya kepada kita sehingga dipertemukan dengan orang yang baik. Ketika dipertemukan orang baik, minimal kita ngurangi pertemanan dengan orang yang jelek. Nah, nanti ketemu orang baik satu, kenal lagi, akhirnya seimbang. Antara teman yang baik dan teman yang jelek seimbang. Nah, pengaruh inilah nanti yang bisa membawa kita naik ke dalam jalan yang baik. Ya teman-teman ya. Kalau kita putus asa, waduh kita nggak ada ampun. Wis wae dosa, putus asa kepada Allah. Putus asa dalam mengharap ampunan Allah. Itu. Minimal begini teman-teman ya. Ketika kita itu selalu berbuat jelek, baik, imbangi walau sedikit dengan kebaikan. Imbangi. Karena kebaikan yang sedikit ini akan mendatangkan nur dan aura yang baik. Dan akan mengambil mendatangkan aura-aura yang lain. Ini saya contohkan begini. Misalnya kita itu ngerjakan teka-teki silang ya. Di situ kan ada huruf mendatar dan ke bawah, naik ke bawah ya. Kemudian kita 1, 2, 3 itu nggak bisa ngerjakan. Bisanya ngerjakan misal 10 mendatar. Nah kita kerjakan makanan pokok orang Indonesia misalnya. Kita tulis nasi. Lah huruf-huruf ini akan menjadi sandi-sandi menarik atau membantu untuk menjawab pertanyaan yang lain. Sama ini teman-teman ya. Kita nggak bisa sholat, kita bisa berbuat apa yang dianggap baik dan manfaat. Misalnya kita bisa
memberi bantuan kepada anak kecil atau sedekah 1.000, 2.000 kepada anak kecil-kecil ya, ini nanti akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain, dan doa anak kecil nanti ini akan didengar oleh Allah sehingga rahmatnya Allah akan turun ke kita. Nggak tahulah keajaiban apa nanti Allah akan memberi dan menuntun kita ke arah yang baik-baik itu ya. Jadi teman-teman ya, semua orang itu punya proses perjalanan hidup masing-masing. Itu tadi yang saya katakan, pasti orang itu punya khilaf dan salah, tapi selagi kita masih berharap ampunan dan rahmatnya Allah, insya Allah Allah akan memberi jalan yang terang. Kemudian teman-teman ya, ketika kita sudah diketemukan oleh Allah sesuatu yang baik atau teman yang baik, orang yang baik ya, ayo sering kita silaturahimi. Nah, setelah kita silaturahim, kita akan ketularan kebaikan-kebaikan itu. Saya tadi kan katakan ya, kebaikan saudara banyak baik, teman banyak baik. Tapi harus konsekuensinya harus siap ketularan watak, sifat dan karakternya ini. Ya, itu teman-teman. Jadi saya juga dulu begitu. Wah, kumpul wong welek, akhirnya ketemu dengan orang baik, saya silaturahim. Akhirnya sedikit bisa melupakan kejelekan perbuatan-perbuatan, ada hiburan lah istilahnya, hiburan ke arah yang baik. Akhirnya sama teman yang baik, ada teman-temannya beliau datang, tambah lagi teman yang baik. Akhirnya apa? Diisi kesibukan-kesibukan dengan yang baik-baik. Nah, dari situlah kita akan bisa mengukir sejarah dan kita bisa ambil hikmah. Baik itu ada hikmahnya, ketika kelakuan kita yang jelek itu juga ada hikmahnya kalau kita itu mau berpikir dan menarik kesimpulan. Artinya apa? Ketika kita mengalami kerusakan semacam itu, perjalanan itu kita angan-angan kita bisa ambil hikmah untuk ngawasi anak cucu kita. Perasaan-perasaan demikian itu kita bawa, kita kumpulkan di hari tua ini, kita ambil hikmahnya. Sama, hikmah ini sesuatu suatu proses dari dalam pribadi diri kita. Makanya saya katakan, baik kalau bisa ambil hikmahnya akan lebih baik. Kita bergaul di kebaikan nggak bisa ngambil hikmahnya juga kurang maksimal. Kita berbuat jelek, kemudian setelah kita merenung, kita dikasih ada sadar ya, dikasih Allah sadar, kita ambil hikmahnya. Nah, hikmah-hikmah inilah kita jadikan guru yang terbaik buat kita. Tuh teman-teman ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Saya itu waduh biangnya maksiat. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan untuk merenung, berbuat baik. Dan cenderung biasa orang yang masih di lembah kemaksiatan, kalau dia punya keinginan baik, ketika ada orang baik lewat itu kagum, takjub. Kapan yo aku iso dadi wong koyo ngono iku yo? Kapan aku bisa berbuat baik? Nah, itu suatu poin yang bagus buat kita sehingga kita cenderung memuliakan orang-orang yang baik. Nah, keadaan yang sedemikian, sadar kalau ikut tukang maksiat dan kita bisa memuliakan orang-orang yang baik, itu sungguh nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Ketimbang orang yang baik kemudian memandang rendah orang-orang ahli maksiat. Nah, itu di mata Allah jauh lebih baik orang yang tukang maksiat memuliakan orang-orang yang tukang ibadah daripada tukang ibadah yang memandang rendah orang-orang yang masih dalam gelimang kemaksiatan. Jadi ini saudaraku ya, ketika kita masih dalam posisi keburukan, ayo takjub dan memuliakan orang-orang yang baik. Karena kita merasa sangat rendah, sangat kotor. Sehingga kita dengan memuliakan orang-orang yang baik itu, kita akan kecipratan pahala. Dan hakikat manusia itu adalah rendah. Hakikat manusia itu kotor. Hakikat manusia itu adalah hewan. Nilai ini kalau kita sadari, kita sudah menunjukkan totalitas kehambaan kita dan mengakui lahir batin bahwa kita ini adalah hamba. Hamba itu bodoh, goblok, wuto, tuli, bisu, itu hamba. Karena bisa ngomong, karena Allah yang memberi kemampuan kita untuk bicara. Nah, keadaan semacam itu jauh lebih baik. Tapi ya jangan diterus-teruskan. Ayo sadar, mohon pertolongan Allah dan banyak berdoa dalam hati. Kemudian di kelas yang orang-orang yang sudah baik.
Ketika dia merasa dirinya sudah menjadi baik, dirinya sudah menjadi ahli bidah, merasa khusyuk tekun, kemudian kita memandang sebelah mata, lebih-lebih menghina orang-orang yang masih bergelimang maksiat, itu orang-orang yang tersesat dalam jalan yang lurus. Orang-orang semacam itu perlu dikasihani. Mending tukang maksiat, tapi hati ingin tobat, hati kepingin mengharap rahmatnya Allah, pertolongan Allah. Dan di saat kita titik terendah ini merasa betul-betul hina, sehingga kita nggak sempat untuk menghina orang lain. Kita merasa hina sehingga kita nggak sempat untuk mencemooh, mencari kejelekan orang lain. Nah, inilah pengakuan seorang hamba yang benar-benar sejati. Nah, perasaan ini harus kita bawa terus. Walaupun kita nanti sudah dikasih Allah rahmat, pertolongan, dan diangkat menjadi orang ahli ibadah, perasaan rendah dan kotor ini harus kita melekat di dalam hati kita. Hikmahnya nanti di situ, teman-teman. Ya, sehingga kita akan mendapatkan dua kemuliaan dari Allah. Kita akan gampang mudah memuliakan orang dan tak pernah berharap dimuliakan. Gak gila hormat nantinya ketika itu. Makanya orang-orang yang sudah pernah hidup di jalanan, ya biasanya itu takdimnya, hormatnya kepada orang yang baik, ustadz, kiai, itu insya Allah cara memuliakannya lebih dari orang-orang yang sudah berbuat baik tapi merasa baik, ya. Jadi itu teman-teman, ya mudah-mudahan sedikit singkat ini bisa memotivasi teman-teman yang masih di dunia-dunia hitam, ya, dunia malam, dunia judi, untuk bisa sadar diri dan nggak putus asa memohon ampunan kepada Allah. Ya, itu teman-teman, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.